Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal Pascasal Matematika Wajib tahun pelajaran 2122 tentang materi ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Yang mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi jarak titik dalam ruang. Baik, langsung saya mulai saja. Untuk soal tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok itu di soal yang tahun lalu mulai nomor 16. Coba kita lihat nomor 16, ini ada diagram batang. Di sini ada meliputi waktu bulan ke 1 sampai 12, kemudian keuntungan yang vertikal ini menunjukkan keuntungan dalam juta. Pertanyaannya, berapa selisih keuntungan terbesar dan terkecil yang diperoleh toko tersebut. Jadi ini hanya membaca data yang disajikan dalam diagram batang ya. Nah, kita lihat diagram batang yang tertinggi adalah di bulan ke-11 dan 12, yaitu 6 juta rupiah. Jadi di sini ada yang tertinggi adalah 6 juta ya. 6 juta rupiah yang tertinggi. Kemudian yang terendah adalah di bulan ke-9. Ini 2 juta. Sehingga selisihnya adalah 6 juta dikurangi 2 juta, yaitu 4 juta rupiah. Jadi mudah hanya membaca diagram saja. Kemudian nomor 17, ini ada diagram lingkaran. Diketahui ini sudah ada beberapa bagian ya, bagian dari lingkaran yang sudah diketahui persentasenya. Kemudian yang basket ini belum diketahui berapa persen. Jadi kalau kita cari persentase untuk yang mengikuti basket ini adalah 100 dikurangi ini ya, jumlah dari 20 tambah 25 tambah 15 tambah 10. Itu ada berapa? 100 dikurangi ini jumlahnya yang sudah diketahui ini ada 45, 60, 70. Jadi ada 30% yang mengikuti basket. Ini 30%. Kemudian jumlah yang mengikuti basket di sini diketahui 90 anak. Jadi ini 90 anak. 30% dari semua siswa itu adalah 90 anak. Pertanyaannya, berapa yang mengikuti ekskul bulu tangkis ya. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan dari persentase ini. Jadi yang basket kan 30%, jadi 30 per 25 ya, per 25 sama dengan yang ikut basket 90. Yang ikut bulu tangkisnya yang mau kita cari X misalnya ya. Sehingga kita kalikan silang jadi apa? 30X itu sama dengan 90 kali 25. Sehingga X sama dengan 90 kali 25 dibagi 30 ya. Jadi 90 bagi 30 ini sama dengan 3, sehingga X nya diperoleh 75. Jadi yang mengikuti bulu tangkis ada 75 anak menggunakan perbandingan. Berikutnya nomor 18, ada data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi cirinya data kelompok adalah nilai datanya menggunakan interval. Pertanyaannya, nilai tepi bawah dan titik tengah kelas 53 sampai 55, berarti tepi bawahnya berapa? Ini tepi bawah berarti batas bawah kurangi 0,5 ya, berarti 52,5. Ini tepi bawahnya. Kemudian titik tengahnya berapa? Titik tengahnya itu sama dengan 53 tambah 55 dibagi 2. Jadi
sama dengan 54. Jadi 52,5 dan 54. Kemudian nomor 19. Ini ada histogram. Histogram berarti di sini histogram itu adalah representasi dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Jadi ini dibuat diagram batang, namanya histogram. Jika tanaman yang mempunyai tinggi kurang dari 26 cm harus diberi pupuk tambahan. Berapa sih persentase banyak tanaman yang harus diberi pupuk? Jadi kurang dari 26 itu meliputi kelas keberapa? Berarti ini kelas ke-1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, mulai tepi bawah kelas ke-5-nya adalah 25,5. Berarti yang kurang dari 26 adalah kelas ke-1, 2, 3, 4. Ada berapa jumlahnya? Atau jumlah frekuensi ya, jumlah frekuensi dari kelas ke-1 sampai 4. Berarti ini 3 tambah 6, 9 tambah 5, 14 tambah 7, 21 ya. Berarti ini 21. Nah, yang ditanyakan persentasenya, berarti persentasenya sama dengan 21 dibagi jumlah keseluruhan. Berarti jumlah keseluruhannya berapa ini? Tadi sampai sini 21 ya, tambah 9 berarti 30. 30 kali 100%. Sama dengan ini kita bagi 3, 7, 10. Berarti sama dengan 70%. Ya. Jawabannya C. Nomor 20. Berapa rataan nilai ulangan dari data ini? Data tunggal ya, jadi nilainya di sini sudah tunggal. Berarti kalau ingin mencari rataannya, ini tinggal kalikan saja. 4 kali 1 berarti ini 4, ini 15, 24, 42, 72, 135, 20. Nah, ini dijumlahkan. Sama dengan jumlahnya adalah 312. Nah, nanti ini otomatis harus dibagi kalau ingin mencari rataan. Dibagi berapa? Jumlah frekuensinya ini. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya sama dengan 40 ya. Berarti bagi 40. Ini bagi 40 ya. Sama dengan berapa bagi 40? 7,8 ya. Nanti ya coba dicek ya, betul nggak 7,8. Kemudian nomor 21 ada data, ini datanya tunggal, data tunggal ya. Jika peserta yang dinyatakan lulus hanya peserta yang nilainya lebih besar sama dengan nilai rata-ratanya. Lebih besar sama dengan nilai rata-ratanya. Nah, berarti kita harus cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa? Nanti ini berarti dikalikan ya. Ini 16 kali ini 10, 36, 56, 144, terakhir 108. Ini jumlahnya berapa ini? Kalau dijumlahkan itu ketemu 370. Jumlah frekuensinya berapa ini? Jumlah frekuensinya nih, jumlahnya berapa? 6 tambah 6 12, 20 tambah 30 50 ya. Sehingga rataannya sama dengan 370 dibagi 50 sama dengan 7,4 ya. Yang lulus yang lebih besar dari 7,4 berarti ada berapa ini? Lebih besar sama dengan nilai rata-ratanya. Berapa banyak peserta yang lulus? Berarti yang nilainya 8 sama 9.
Ada berapa? 18 tambah 12 ada 30. Nah, itu ya. Kemudian nomor 22. Ini data tunggal lagi ya. Data tunggal. Nilai rata-ratanya di sini diketahui 5,5. Berapa nilai A-nya? Berarti kalau menghitung rata-rata data tunggal tinggal dijumlahkan saja. Ini jumlahkan gitu. Dijumlahkan. Ya, jumlah plus ya. Ditambahkan, semuanya tambahkan. Ini masih ada A-nya ya. Jadi jumlahnya ada berapa ini? Nanti rataan sama dengan jumlah semua data. Berarti ada, ini dijumlahkan semuanya ada berapa? 60 ya. 60 ditambah A. Nanti ini dibagi berapa jumlah datanya adalah ada 12 ya. Nah, rata-ratanya sudah diketahui nih 5,5. Berarti 5,5 sama dengan 60 ditambah A dibagi 12. Sehingga nanti ini 5,5 kali 12 sama dengan 60 ditambah A. Ada berapa nih? 5,5 kalikan 12 itu sama dengan 66 ya. 66 sama dengan 60 plus A, sehingga A nya sama dengan 6. Nah, jawabannya 6 ya. Lanjut nomor 23. Ini masih data tunggal juga. Diminta untuk mencari median ya. Mediannya berapa? Apa itu median? Median adalah nilai tengah ya, nilai tengah data. Tapi ini data tunggal. Kita lihat dulu caranya, jumlahkan dulu frekuensinya. Jadi ini jumlahkan 9 tambah 6 15, 23 tambah 7 30. Nah, ini adalah genap ya. Banyak datanya genap, berarti mediannya data ke berapa? 30 bagi 2, 15 ya. Sama sesudahnya 15 adalah data ke 16 dibagi 2, karena ini genap. Data ke 15 berapa? Ini kalau yang 37 kan ada 4. Ini sudah urut ya. 7 4, yang 38 5, berarti ini sudah ada 9. Ini sampai sini 15. Oh, berarti data ke 15-nya adalah ukuran sepatunya 39 ya. Ini 39 data ke 15. Data ke 16-nya berapa? Data ke 16-nya berarti ini sudah masuk di sini 40. Ada di sini 40 data ke 16. Berarti mediannya sama dengan 39 ditambah 40 dibagi 2. 39,5. Gitu ya. Lanjut nomor 24. Ketahui ada kelas ABC, berturut-turut siswanya ada 15 siswa, 10 siswa, dan yang kelas C-nya 25. Rata-rata nilai gabungan dari siswa dari ketiga kelas adalah 58,6. Jika rata-rata nilai siswa di kelas A dan C 62 dan 60, berapa rata-rata di kelas B? Nah, kita menggunakan ini. Jadi kalau diketahui jumlah siswa sama rata-ratanya, berarti jumlah nilainya itu berarti sama dengan jumlah siswa kalikan dengan jumlah dikalikan dengan nilai rata-ratanya. Jadi nanti rata-rata gabungan itu 58,6 itu sama dengan jumlah siswa kelas A ada 15 dikalikan dengan rata-ratanya kelas A adalah 62. Ditambah lagi jumlah siswa kelas B-nya 10, rata-rata B-nya ini misalnya P ya, nggak tahu kan mau dicari. Ditambah lagi dengan 25 kali rata-ratanya yang C adalah 60. Nanti dibagi berapa? Berarti dibagi 15 tambah 10 tambah 25 sama dengan 50. Nah, bagi 50 ya. Nah, coba kita kalikan. Ini berarti nanti
58,6 kalikan 50 itu sama dengan 2930 ya. Nanti ini 2930. 2930 ini dikalikan 930 tambah 10P tambah 1500. Berarti nanti ini 10P sama dengan 2930 dikurangi 2430 ya. Ini 930 tambah 1500, berarti 10P nya sama dengan 500 ya, 500, sehingga P nya sama dengan 50. Jadi jumlah siswa yang nilai rata-rata dari siswa kelas B itu sama dengan 50. Itu kalau menggunakan permasalahannya adalah yang diketahui jumlah siswa dan rata-ratanya. Nilai rata-rata gabungannya menggunakan hasil kali dari jumlah siswa dikalikan dengan rata-ratanya, dijumlahkan bagi dengan jumlah siswa keseluruhan. Kita lanjutkan nomor 25. Ini ada data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Diketahui ini interval-interval kelasnya, yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Nah, kita menggunakan yang namanya nilai tengah ya. Kita pakai nilai tengah XI ya, XI nilai tengah. Jadi ini 150 ditambah 154 dibagi 2, berapa ini nilai tengahnya? 152. Yang ini 157, 162, 167, 172. Jadi ini dijumlahkan ya, bagi 2. Kemudian karena ini angkanya terlalu besar, kalau kita menggunakan hasil kali frekuensi dengan nilai tengah itu agak kesulitan. Jadi kita menggunakan yang namanya rataan sementara. Jadi pakai rataan sementara. Ini XS kita pilih dari salah satu ini. Kita sebaiknya ambil yang di tengah saja lah, atau yang ambil yang frekuensinya paling besar supaya perhitungannya nanti tidak terlalu besar. Kita ambil nilai rataan sementaranya 162. Nah, kemudian kita gunakan untuk mencari DI. Ini selisih dari nilai tengah dengan rataan sementara. Nah, kita kurangi 152 kurangi 162, berarti ini min 10. 157 kurangi 162 min 5. Ini 162 kurangi 162 0, ini 5, ini 10. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi FI kali DI ya. Berarti ini 3 kali min 10 min 30, 4 kali min 5 min 20, 10 kali 0 0, 8 kali 5 40, 5 kali 10 50. Nah, kita jumlahkan. Ini sama dengan 40 ya. Ini kan min 50, ini 50, berarti 0 kan, tambah 40 sama dengan 40. Nah, nanti rataannya sama dengan rataan sementaranya kita masukkan 162 ditambah jumlahnya ini kita masukkan 40 dibagi jumlah frekuensinya. Nah, ini 3 tambah 4 7 17 ditambah 8 25 tambah 5 30, jadi bagi 30 sama dengan 162 ditambah 1,33 ya, jadi 163,33. Nah, ini jawabannya. Jadi menggunakan rataan sementara itu lebih mudah perhitungannya. Nomor 26. Rata-rata nilai tes matematika dari 10 siswa 65. Jika ditambah 5 nilai siswa lainnya, maka rata-ratanya menjadi 70. Berapa nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan itu? Nah, ini menggunakan konsep yang hampir sama dengan soal yang nomor 24 tadi ya. Jadi ini ada siswa sama rata-ratanya. Berarti jumlah nilainya itu sama dengan jumlah nilai adalah banyaknya siswa dikalikan dengan nilai rata-ratanya, itu jumlah nilainya. Jumlah nilai total ya. Nilai total itu sama dengan jumlah siswa kali nilai rata-rata.
Bagaimana cara mengerjakannya? Ini berarti nanti dari 10 siswa rata-ratanya 65, berarti jumlah nilai dari 10 siswa itu nanti berarti ada berapa? 10 kali 65, kemudian ditambah 5 siswa, berarti 5 kalikan rata-ratanya nggak tahu ini P misalnya rata-ratanya ya, nanti otomatis harus dibagi dengan, karena ini semula ada 10 ditambah 5 siswa jadi jumlah siswanya jadi 15 kan. Nah rata-ratanya menjadi berapa? Jadi 70 rata-ratanya, setelah ditambahkan 5 siswa jadi 70. Nah kita mau cari berapa sih rata-rata dari 5 siswa itu, berarti kita kalikan 650 ditambah 5P, ini kalikan sana ya, jadi berapa ini? 1050, 1050, sehingga 5P sama dengan 1050 dikurangi 650 sama dengan berapa ini? Sama dengan 400 ya, 400, berarti P nya sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80. Jadi rata-rata 5 siswa itu nilainya adalah 80. Lanjut, masih ada 4 soal lagi ya, 27. Nah ini poligon. Poligon itu adalah diagram garis dari data berkelompok ya. Jadi ini tadinya adalah histogram, tapi ini hanya diambil nilai tengahnya saja. Ini nilai tengah, titik tengah kelasnya ya. Titik tengah kelasnya diambil, nanti dihubungkan dengan garis namanya poligon. Jadi di sini ini nilai tengah ini 10, 13, 16 itu nilai tengah. Yang ditanyakan adalah modusnya ya, modusnya berapa. Nah, modus itu berarti yang frekuensinya paling besar ada di sini. Nah, ini modusnya di sini. Ini titik tengah kelasnya adalah 19. Yang ini kelas sebelumnya 16, titik tengah kelasnya. Berarti tepi bawahnya, tepi bawah kelas modus, kelas yang ada modusnya itu sama dengan 16 ditambah 19 dibagi 2, jadi sama dengan 17,5. Nah, kita bisa menghitung nilai modusnya karena sudah ketemu tepi bawah kelas modusnya 17,5 ditambah, nah ini selisihnya ini ya, selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi ini, nah ini berapa ini selisihnya? 10 kurangi 6 itu berarti 4 ya, berarti ini 4 dibagi 4 lagi ditambah sama selisihnya ini. Nih, 10 sama 8 berarti 2, berarti ini tambah 2. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya ini tinggal dikurangi saja, tinggal dikurangi ya. 13 kurangi 10 atau 16 kurangi 13 sama ini berapa? 3 ya, berarti kalikan 3. Jadi sama dengan 17,5, ini 12 bagi 6, 2 ya, sama dengan 19,5 ya. Nomor 28. Nomor 28 ini terkait dengan apa ini? Jangkauan data ya. Jangkauan data itu berarti selisih dari apa? Kalau datanya berkelompok ya, ini kan datanya berkelompok, berarti selisih dari nilai tengah ya, nilai tengah kelas terakhir ya, kelas tertinggi dikurangi dengan nilai tengah kelas terendah atau kelas terakhir dengan kelas pertama. Nah, diketahui di sini tepi atas kelas pertama. Tepi atasnya kelas pertama berapa? Nah, ini ya. Jadi kita harus cari intervalnya dulu. Interval kelas pertama. Tepi atasnya di sini, tepi atas kelas pertama 24,5, berarti batas bawah, batas atasnya adalah 24 ya, 24. Kemudian panjang kelasnya di sini diketahui 5, berarti mundur ya 24. Kita hitung mundur 24, 23, 22, 21, 20. Oh berarti
Kalau panjang kelasnya 5, di sini batas bawahnya adalah 20. Nah, kemudian interval kelas terakhir berapa ini? Diketahui batas atas kelas terakhirnya 59, berarti ini 59. Kemudian berapa sampai berapa ini berarti? 55 ya, kalau panjang kelasnya 5 kan. 55, 56, 57, 58, 59. 55, 56, 57, 58, 59 ya. Nah, kita cari nilai tengahnya berapa ini? XI-nya berarti 20 tambah 24 dibagi 2 ya. Ada 22. Yang ini XI-nya berarti 57. Sehingga jangkauan datanya tinggal dikurangi saja, 57. Berarti jangkauan itu J ya. J-nya sama dengan 57 kurangi 22 sama dengan 35 ya. Jawabannya E. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 29. Ini simpangan rata-rata. Langkah pertama adalah mencari rataannya dulu. Rataannya kita cari ya. Kita jumlahkan, itu dijumlahkan jadi 15 tambah 14 tambah 12 sampai ini terakhir ya, dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan banyaknya data ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau dijumlahkan semuanya ada 84. 84 dibagi 6 ya, sama dengan 14. Berarti simpangan rata-ratanya sama dengan masing-masing nilai data kita kurangi 14 tapi di harga mutlak, jadi 15 kurangi 14. Ada berapa 15 ini? 1, 2, 3, berarti langsung aja 3 kali. Ditambah sekarang ya, tambah lagi 14 nya ada 1 ya, 14 kurangi 14. Ditambah lagi 12 nya ada 1, 12 kurangi 14. Tambah lagi 15 nya sudah dihitung kan, jadi ini tinggal 13 kurangi 15. Kurangi 14 maaf ya, dibagi 6. Nah, 15 kurangi 14 itu 1 kali 3 ya. 14 kurangi 14 0. 12 kurangi 14 harusnya min 2, tapi kan harga mutlak jadi 2. Ini 13 kurangi 14 min 1, karena nilai mutlak jadi 1 dibagi 6. Nah, ini sama dengan 6/6 ya, sama dengan 1 ya. Jadi cari rata-ratanya dulu, baru nanti dikurangi nilai data, kurangi rata-rata tapi harga mutlak. Nomor 30. Simpangan baku itu hampir sama langkahnya dengan simpangan rata-rata tadi. Kita cari dulu rata-ratanya. Dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Ini kalau dijumlahkan semuanya ada 56, banyak datanya ada berapa itu? Ada 8. Berarti rata-ratanya ada, nilai rata-ratanya 7 ya. Kemudian kita cari simpangan bakunya itu pakai apa? Akar ya. Akar seper jumlahnya berapa tadi, banyaknya data ada 8 ya. Nah, kita nilai datanya kita kurangi dengan nilai rata-rata, jadi 6 kurangi 7. 6 kurangi 7 dikuadratkan, ditambah 9 kurangi 7 dikuadratkan. 7 nya ada 2 ya, berarti 2 kali 7 kurangi 7 dikuadratkan, ditambah lagi 3 kurangi 7 dikuadratkan, 8 kurangi 7 kuadratkan, ditambah lagi 11 kurangi 7 dikuadratkan, tambah lagi berapa? 5 kurangi 7 dikuadratkan. Nah, 1/8. Nanti ini coba dihitung ya, min 1 dikuadratkan 1 ya, 1. Ini 9 kurangi 7 kan 2, 2 kuadrat 4. 7 kurangi 7 0, berarti ini 0. 3 kurangi 7 min 4 kuadrat 16. 8 kurangi 7 1. 11 kurangi 7 4 kuadrat 16. 5 kurangi 7 min 2 kuadrat 4. Nah, kita jumlahkan berapa ini? 1/8 kali 1/8 kali 42 jumlahnya ya, 42. Kita sederhanakan, dibagi 2 itu 21, bagi 2 4, jadi akar 21/4, berarti setengah akar 21. Jawabannya
jawabannya yang C ya. Kemudian kita lihat soal uraiannya. Ada histogram ya, histogram. Kemudian diminta apa ini? Mencari rataannya, berapa rataannya. Berarti kita hitung nilai tengahnya ya. Kita hitung dulu nilai tengahnya dari kelas pertama. 9,5 tambah 14,5 itu berarti 24 ya. Nanti nilai tengahnya berarti XI-nya ya. XI-nya itu yang pertama adalah 9,5 ditambah 14, ini ditambah 14,5 dibagi 2 ditambahkan. Itu ada 24 dibagi 2, 12. Kelas keduanya dijumlahkan lagi bagi 2. Ini 20 tambah 14, 34 bagi 2, 17. Maka kelas berikutnya tinggal ini selisihnya kan 5, tinggal tambah 5 saja. 22, 27, 32. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Nah, kemudian frekuensinya tadi ini pertama 15, yang berikutnya 6, kelas ketiganya 9, kelas berikutnya 12, kelas terakhirnya adalah 18 ya. Nah, kita lebih mudah menggunakan rataan sementara saja ya. Jadi kita pilih rataan sementaranya, kita ambil dari salah satu X ini. Kita ambil berapa? Misalnya frekuensi yang paling besar adalah 32, kita ambil 32. Nah, kemudian kita kurangi masing-masing DI ya. DI itu kan XI dikurangi rataan sementara. Jadi masing-masing dikurangi. 12 kurangi 32 min 20 ya, min 20. 17 kurangi 32 min 15, min 10, min 5, 0. Nah, nanti ini kalikan lagi dengan frekuensinya. Min 300, min 90, min 90, min 60, 0. Nah, kita jumlahkan berapa ini? Min 480, min 540. Besar ya. Sehingga rataannya nanti sama dengan 32 ditambah ini min 540 dibagi jumlah frekuensinya ini berapa? Ini 21 tambah 9 30, 30 tambah 30 60. Ini coret 54 dibagi 6 itu berapa? 32 ditambah 54 bagi 6 itu min, berarti ini min 9 ya, min 9. Jadi rata-ratanya berapa ini? Rataannya sama dengan 32 kurangi 9 itu sama dengan 23. Itu rataannya. Kemudian lanjut, masih ada 2 soal lagi. Ini ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Diminta untuk mencari nilai median. Berarti kita cari dulu jumlah frekuensinya berapa ini, dijumlahkan ya. Dijumlahkan 9 tambah 10 19 tambah 8 27 tambah 5 32 tambah 8 40. Nah, berarti mediannya adalah data ke 20 ya. Ada di kelas keberapa? Kelas keberapa? Coba kita hitung ya. Ini kelas pertama memuat data 1 sampai 4. Ini data ke 1 sampai 4. Kelas kedua ini memuat data ke 5 sampai berapa berarti? Sampai 9 ya. Jadi nyambung kan? Ini data ke berapa? Data ke 10 sampai 19. Jadi ini jumlahkan, ini sebenarnya dijumlahkan saja pakai frekuensi kumulatif ini. Nah, data ke 20 di mana? Ini berarti data ke berapa ini? Data ke 20 sampai tadi ini jumlahnya berapa? 4 tambah 5 9, 19 tambah 8 27. Oh, ternyata ada di kelas keempat, ada di sini nilai medianya. Sehingga nilai medianya sama dengan ambil tepi bawahnya ya, 164,5
ditambah berapa ini? Nilai median itu berarti separuhnya dari 40 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas yang ada mediannya, berarti ini. Nah, ini 19 ya. Jadi kurangi 19 dibagi frekuensi pada kelas yang ada mediannya, berarti ini bagi 8. Panjang kelasnya 150 sampai 154 itu panjang kelasnya bukan 4 tapi berapa? 5. Jadi kalau dihitung kan 150, 151, 152, 153, 154. Jadi 5 ya. Berarti sama dengan 164,5. Ini 20 kurangi 19 kan 1. 1 kali 5 dibagi 8. Nah, sama dengan 164,5 ditambah 5/8. Berapa 5/8? Itu sama dengan 164,5 ditambah 0,625 ya. Itu berapa? Sama dengan berarti ini sama dengan 165,125. Nah, itu cara mencari median. Jadi ini dikalikan dulu baru nanti hasilnya dijumlahkan dengan 164,5. Nah, yang terakhir ini adalah simpangan baku. Simpangan baku tapi ini datanya data tunggal ya. Bagaimana kalau data kelompok? Kalau data kelompok ambil aja nilai tengah. Nah, nilai tengah itu nanti kita anggap sebagai data tunggalnya, nilai tunggalnya. Jadi nanti langkahnya sudah sama seperti ini. Kalau data kelompok ambil nilai tengah, nanti ini jadi data tunggal nilai tengah itu. Nah, ini kita buat vertikal ya tabelnya supaya lebih mudah. Jadi ini nilai data, ini frekuensi. Kita cari rata-ratanya dulu kan, kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi. Jadi ini dikalikan, masing-masing dikalikan, dijumlahkan. Nah, jumlahnya 48. Rata-ratanya berarti 48 dibagi jumlah frekuensinya 8, berarti 6 rata-ratanya. Nah, kemudian rata-rata itu digunakan untuk apa? Untuk mencari selisih dari nilai data dengan nilai data ini dengan rata-ratanya ya. Jadi 4 kurangi 6, 5 kurangi 6, 6 kurangi 6, 7 kurangi 6, 8 kurangi 6. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau simpangan baku berarti harus dikuadratkan. Ini hasilnya dikuadratkan. Jadi min 2 kuadrat 4. Ini 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kemudian ini kan masih ada frekuensinya ya. Jadi dikalikan frekuensi. 1 kali 4, ini 2 kali 1, 2 kali 0, 2 kali 1, 1 kali 4. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Nah, simpangan bakunya sama dengan akar dari jumlahnya ini. Jumlahnya berapa? 12 dibagi banyaknya jumlah frekuensinya 8. Jadi sama dengan ini 3/2. 3/2 itu sama dengan akar 3 per akar 2 ya. Nanti berarti dijadikan jadi penyebutnya nanti ini diubah supaya tidak bentuk akar. Jadi kalikan akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan 1/2 akar 6 ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal-soal terkait dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ini soal yang soal pas yang tahun lalu ya. Saya kira itu untuk pembahasan terkait soal pas yang tahun lalu yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan untuk menghadapi pas yang tahun pelajaran 22-2023. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.